Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Mulyanto di Pemalang. Mas Mulyanto menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri mungkin sekitar tahun 90-an ya pada waktu itu, di mana di tahun 90-an tersebut keluarganya Mas Mul itu baru pindah ke daerah Pemalang tersebut. Nah, sebelumnya Mas Mul itu sekeluarga itu aslinya orang Kendal, tapi ya karena satu alasan keluarga tersebut itu ya udah pindah ke Pemalang. Jadi orang tuanya Mas Mulyanto itu ya pengen merantau begitu ya. Sebelumnya itu bapaknya itu memang udah di Pemalang, di sana udah nyari rezekinya itu di situ gitu ya, dagang di sana dan mulai berjalan. Nah, pikir bapaknya toh di Kendal sana juga ya masih nebeng sama orang tua dan sebagainya begitu ya, sama mertua, mendingan udahlah tak boyong aja gitu kan. Akhirnya sudah, setelah Mas Mulyanto tadi lulus SMP sekalian, akhirnya ya udah nanti lanjut sekolahnya, misal mau lanjut nanti di itu aja, di Pemalang aja kata bapak. Dan akhirnya sudah semua itu diboyong ke kampung tersebut. Nah, di kampung itu ya, kampung yang suasananya memang enak, suasana perkampungan, warganya juga ramah-ramah begitu ya. Tapi memang ada satu hal gitu ya yang bikin Mas Mulyanto itu agak sedikit bertanya-tanya. Jadi waktu itu tuh baru pindahan. Nah, saat baru pindahan tersebut di kampung itu, mohon maaf ya, ada satu orang gila. Orang gila yang ya ketahuan lah, maksudnya dari cara berpakaiannya, dari cara ngelihatnya pakaiannya itu udah kotor begitu ya. Mas Mulyanto pun ada ya, ini di sini ternyata ada orang gila gitu. Ya sudah, itu sebenarnya yang lumayan cukup mengganggu si Mas Mulyanto, tapi ya wes, pindahan pun diteruskan. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 minggu Mas Mul dan keluarga tinggal di sana, udah bersosialisasi, udah udah menyesuaikan dengan ya orang-orang sekitar di situ ya. Meskipun bahasanya itu agak sedikit beda. Pemalang itu masuk ke Ngapak gitu ya. Sementara mereka dari ya Kendal sana deket ke Semarang itu agak-agak gimana lah bahasanya, itu lumayan o begitu. Kalau udah Pemalang itu kebanyakan A-nya, mirip kayak bahasa Tegal. Ana, apa, kalau sana kan ono, opo gitu ya, seperti itulah. Dan yaitu berusaha menyesuaikan gitu ya dengan bahasa sekitar gitu. Mas Mul juga udah punya beberapa teman di sana, dan pada suatu saat ini Mas Mul tuh lagi duduk-duduk di teras rumah di situ, sama ada tetangganya lagi main ke sana, lagi medangan lah waktu itu ya. Jadi harinya tuh hari Minggu sore hari, lagi medangan di teras di situ. Si orang gila yang saat itu dilihat sama Mas Mulyanto itu lewat begitu kan. Nah, udah lewat ini lagi ngobrol-ngobrol, mereka kan langsung berhenti semuanya ya. Mas Mulyanto juga nggak ngomong, takutnya apa, nanti mampir atau bagaimana begitu ya. Dan ternyata apa, si orang gila itu yang belakangan diketahui itu namanya Rozali atau biasa dipanggil Jali gitu ya. Nah, ini lewat di sana berhenti, cuman berdiri doang di situ, berdiri nggak ngapa-ngapain, cuman diem begini ya. Pikirannya itu nerawang kemana, kayak lagi mikirin apa. Dan tiba-tiba nengok ke arahnya si Mas Mulyanto dan kawan-kawan. Ini teman-temannya juga udah tahu gitu kan. Dan teman-temannya pun karena memang orang situ, apa li gitu, dibegituin. Padahal si Rozali itu secara usia itu lebih tua gitu ya. Cuman ya karena memang kondisinya begitu, anak-anak yang lebih muda pun manggilnya tuh cuma nama doang, apa li gitu kan. Si Rozali pun begini, terus jalan lagi. Ya hal itu dianggap wajar pada saat itu. Sampai pada suatu hari
Jadi Mas Mulyanto itu punya seorang kakak, ada kakak perempuan gitu ya waktu itu, dan memang kondisinya si kakaknya Mas Mul itu merantau, dia merantau lumayan cukup, merantaunya di Jakarta begitu kan, dan memang udah dikabarin kalau kami keluarga itu udah pindah, cuman kakaknya waktu itu belum sempat ikut, belum sempat tahu di mana tempatnya. Nah waktu itu jatahnya nih kakaknya pulang, dan ya Mas Mul kan akhirnya ya mau tak jemput gitu kan, cuman ternyata begini, ada miskomunikasi. Mereka dulu tahun 90-an itu mereka itu masih bertukar surat ya, jadi komunikasinya itu lewat surat. Telepon waktu itu di tempat kakaknya di sana juga nggak ada telepon, dan akhirnya ya komunikasinya itu surat itu tadi. Janjian nanti aku mau pulang, ya udah berkomunikasi begitulah, nanti dijemput di sini dan sebagainya. Mas Mulyanto malam itu mungkin sekitar jam 10 malam keluar dari rumah, dan pada waktu itu bapak itu kan punya sepeda gitu ya, udah dijemputnya itu naik sepeda aja, yang penting nanti Mbak Yuknya itu ke tempatnya nanti naik becak atau apa, cuman yang penting aku temenin, pikirnya Mas Mul begitu. Akhirnya sudah jam 10 malam Mas Mulyanto keluar rumah ngejemput kakaknya, menunggu di satu titik janjian di situ, dan memang di sana juga lumayan cukup ramai, ada tukang beca atau apa gitu ya untuk penumpang-penumpang yang memang pulangnya atau tibanya itu malam hari, biasanya itu langsung diserbu sama tukang beca. Mas Mulyanto pun nunggu di sana gitu ya, sudah ngobrol-ngobrol sama tukang becak waktu itu, tapi kakaknya kok nggak pulang-pulang ya, ini kemana begitu ya, si Mbak Yuku tuh kemana. Dan ditungguin sama Mas Mul, harusnya itu jam 10 itu nyampe. Nah waktu itu ditungguin sama Mas Mul sampai jam setengah 1 pagi, kakaknya itu belum datang. Kok Mbak Yuku belum datang ya sampai setengah 1 pagi ya, kemana ya gitu ya. Mas Mul pun bingung mau komunikasi bagaimana begitu ya, ini gimana sih Mbak Yuku. Ya udahlah aku pulang aja, kata Mak Mul ya, titip sama tukang beca, Pak nanti kalau misal ada Mbak Yuku perempuan begini-begini, itu berarti kakak saya ya Pak ya, bilangin adiknya tadi jemput di sini nungguin sampai setengah 1 pagi kok nggak datang-datang begitu kan. Akhirnya apa, Mas Mul pun pulang. Nah saat lagi pulang, Mas Mulyanto itu dia kan naik sepeda ya, setengah 1 pagi itu sepi banget. Tahun 90-an dibilang takut ya, iya takut pasti. Duh setengah 1 pagi gimana gitu ya. Lewatnya ya masih daerah perkampungan seperti itu ya, kebun-kebun juga masih lumayan cukup banyak. Takut, beneran takut. Nah di situ Mas Mulyanto dikagetkan. Jadi ada pertigaan kecil, ini kan jalan gitu ya, jalanan desa. Ada pertigaan, itu dari sebelah kanan tiba-tiba tongol orang bawa gerobak, kayak gerobak pasir semacam itulah, bawa gerobak. Dan yang bikin kaget lagi itu apa, yang ngedorong adalah si Rojali, yang orang-orang gila itu ya, itu didorong sama Rojali. Astagfirullahaladzim, Mas Mulyanto pun nyampe ini ya, kaget mau hampir jatuh dari sepeda. Dia pun ke sana mendekat, menjaga keseimbangan, akhirnya selamat juga. Nah di situ Mas Mulyanto mau marahin ya, dia kayak gitu, takutnya malah ngerinya dia lebih galak atau bagaimana. Mas Mulyanto pun diem aja. Si Rojali itu cuman ketawa doang, cuman nyengir doang. Dan alangkah kagetnya Mas Mulyanto, setelah Mas Rojali belok ke sana, dia itu duluan begitu ya, ke situ didorong gerobaknya, dia pun dorongnya itu setengah lari ya. Mas Mulyanto melihat kakak perempuannya, anggap aja namanya Mbak Rina begitu. Nah Mbak Rina itu lagi naik gerobaknya si Rojali. Kok Mbak Rina naik di situ? Cuman ngadepnya tuh jadi begini, bukan didorong ya, ditarik. Gagang gerobak tersebut itu ditarik. Jadi si Rojali posisinya itu di depan. Nah ini gerobaknya di belakang. Nah di situ ada perempuan yang duduk, dan perempuan yang duduk itu siapa? Mirip banget dari belakang, kelihatannya itu adalah Mbak Rina, kakaknya si ini siapa tadi? Kok lupa namanya?
ada Rojali, ada Mbak Rina, sama loh ini malah tokoh utamanya lupa. Just pokoknya di depan dia begitu kan, dan akhirnya apa? Ya diikutin lah sama si siapa sih tadi sih ya? Namanya tak ganti ya gitu. Beneran lupa nih. Tak ganti jadi Mas Rono aja gitu ya. Nah, si Mas Rono lah. Nanti biasanya keinget lagi namanya siapa. Nah, sama si Mas Rono dikejar gitu kan. Mbak dipanggil gitu. Mbak Rina, Mbak gitu. Si Mbak Rina itu diem aja. Naik itu deg dari potongan rambutnya, pundak-pundaknya. Si Mas Rono itu ngikutin. Ini namanya masih lupa ya siapa tadi. Mas Rono itu masih ngikutin Mbak Rina ke sana. Dipanggil-panggil, si Rojali itu cepet banget. Ini jangan-jangan Mbak Rina itu diculik sama si Rojali nih. Pantesan tak tungguin. Ya sampai jam ini mau jam 1 pagi Mbak Rina itu ndak pulang-pulang begitu kan. Kayak gitu, dan akhirnya apa? Di satu tikungan si Mas Rono itu kehilangan Mas Mulyono kalau nggak salah ya tadi, Mas Mulyono atau Mas siapa ya. Ya wis lah, pokoknya tak ganti aja Rono lah. Nah, si Mas Rono itu kehilangan jejaknya si Mbak Rina. Kemana ya dia? Langsung akhirnya apa kan? Coba dicariin di situ, tetap ndak ada. Mas Rono juga takut, akhirnya pulang ke rumah ke sana. Laporan sama bapak sama ibu. Bapak sama ibunya kan nungguin di rumah begitu ya. Begitu sampai di sana, loh mana Mbak Rinanya? Pak, itu udah ngos-ngosan. Kamu kenapa? Pak, aku nggak ketemu sama Mbak Rina, Pak, katanya. Loh, nggak ketemu? Bukannya hari ini kan jamnya jam segini. Iya Pak, jamnya itu benar. Nah, akhirnya apa? Sudah enggak apa-apa, tenang dulu. Mungkin jadwalnya diganti kali, atau mungkin busnya itu memang agak sedikit terlambat begitu kan. Udah, kamu tenang aja, nanti juga Mbak Rina sampai, dia lagian kan udah megang alamat rumah ini juga, kata si bapak. Oh gitu ya Pak ya. Cuman Pak, tadi aneh Pak. Aneh kenapa? Rojali Pak katanya. Oh iya, kenapa? Bapak juga tahu Rojali itu siapa? Aku ngeliat Rojali Pak, bawa gerobak dan bawa Mbak Rina. Wah, masa, kata si bapak gitu. Sumpah Pak, aku ndak bohong, katanya begitu kan. Aku ndak bohong. Masa sih begitu? Beneran Pak, dia bawa gerobak, kayaknya Mbak Rina itu diambil, diculik sama si itu, sama si Rojali, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Si bapak pun jadi ya penasaran gitu kan. Akhirnya ke sana mendekat, nyariin si Rojali. Didatengin ke rumahnya pagi-pagi buta gitu ya. Permisi, assalamualaikum. Orang tuanya Rojali pun buka pintu. Oh iya, kenapa Pak? Ada apa Pak? Pak nuwun sewu, katanya. Rojalinya ada? Ada Pak, kata si itu ya. Saya mau ketemu. Ditengokin di situ ndak ada di dalam rumah. Oh kemana ya ini anak ya? Terus apa? Ternyata ada di samping rumah. Posisinya tuh lagi tiduran di situ. Li, tuh ada yang nyariin, Li. Si Rojali pun diem aja. Li, bangun dulu, kata bapak. Akhirnya apa? Bangunlah si Rojali itu tadi. Yang ngelihat si Mas Rono, ngelihat si bapaknya, begitu. Bapaknya Mas Rojali kan ya cuman bingung, cuman diem aja begitu. Akhirnya ditanya, ada apa sih Pak gitu? Pak, ini tadi anak saya, si Rono atau Mulyono ini, itu ngelihat Rojali itu bawa gerobak, dan di dalam gerobak itu ada anak saya, katanya. Lah, masa begitu? Dan memang di situ tuh ada gerobaknya, bener ada gerobaknya. Kayak gerobak pasir yang memang udah lama ndak dipakai. Nah itu Pak, gerobaknya itu tadi yang dipakai sama Rojali sama si ini. Oh iya, akhirnya ngomong begitu kan. Bapaknya pun bingung. Masa sih Pak? Sebentar, ditengok sama bapaknya kan. Sama bapaknya Rojali ke situ. Nah, bapaknya Rojali itu nunjukin, Pak, nuwun sewu Pak. Rodanya dirantai Pak begini, dan itu memang apa ya? Jadi kelihatan banget lah di situ. Kalau gerobak itu memang nggak dijalanin sama sekali. Soalnya apa? Bannya itu juga kempes, agak sedikit terbenam di tanah gitu ya, karena cipratan hujan atau apa. Akhirnya kan nutupin ini ya, sisi-sisi ban yang kempes itu tadi. Jadi di situ pun
ini memang sepertinya gerobak itu nggak pernah dipakai gitu. Iya ya, Ron, itu nggak pernah dipakai kayaknya gerobak. Tapi beneran Pak, aku tadi lihat itu Pak, begini-begini. Sudah. Bapak pun mungkin tidak mau ada keributan gitu. Pak, nuhun sewu ya Pak ya, malam-malam begini, pagi-pagi begini mengganggu. Soalnya ini anak saya, tadi tak suruh jemput kakaknya pulang, tapi nggak ketemu Pak. Nah pas dia pulang, katanya tuh ngeliat si Mas Rojali ini lagi dorong gerobak. Dan di dalam gerobaknya itu ada anak saya namanya Rina begitu kan. Nah dari situ akhirnya apa? Si Mas Rojali pun kali ini ngomong, enggak, dia enggak kesini, kata si Mas Rojali. Dia enggak kesini. Loh kemana Li gitu kan? Dia ke sana, pulang ke sana, ke timur katanya, ke sana, kelewat katanya, kelewat kata si Mas Rojali. Kelewat gitu kan. Sudahlah ya sudahlah, ngomongnya orang beginian gitu kan. Akhirnya pulanglah mereka. Nah di situ di rumah pun akhirnya ngobrol, Bapak. Omongannya Rojali bisa mungkin juga. Tadi kan kemungkinan pertama Mbak Rina itu busnya telat begitu ya. Jadi ya mungkin bisa aja sampai sini tuh pagi gitu. Ternyata salah jadwal, kan bisa seperti itu. Yang kedua, omongannya Rojali. Rojali kan udah tahu gitu ya sebenarnya, nggak tahu kita dari mana atau apa, atau Rina pulangnya kemana. Tapi dia tadi nyebut kelewat, ke timur, ke sana kata situ. Akhirnya iya ya Pak ya, mungkin jangan-jangan sebenar mungkin si Mbak Rina lupa kali ya, harus berhenti di Pemalang, malah bablas ke Kendal ke sana misalkan seperti itu. Sudah, dan nggak usah terlalu dipikirkan. Lagian Mbak Rina merantau itu kan bukan tahun pertama gitu, jadi udah beberapa tahun, udah beberapa kali pulang pergi juga. Mbak Rina juga bisa karate atau apa, jadi bapak itu lumayan cukup tenang lah waktu itu ya. Udah nggak usah terlalu dipikirin, istirahat aja, nanti juga paling Mbak Yungu sampai pulang. Dan akhirnya sudah istirahatlah mereka. Dan bener aja, keesokan paginya sekitar jam 9 pagi Mbak Rina itu datang ke rumah, yang nggak ngabarin nggak apa, karena waktu itu belum zamannya handphone gitu ya. Tahu-tahu datang ke situ naik sebuah becak. Nah begitu datang sampai di sana yuk langsung disambut begitu kan. Cuman si Mas Rono itu melihat ada sesuatu yang aneh di Mbak Rina. Jadi bajunya Mbak Rina itu kotor waktu itu. Mbak, kok bajunya kotor Mbak? Mbak Rina juga tampak nggak ceria ya waktu itu. Ada apa ya gitu. Akhirnya apa? Mbak Rina itu cerita, Pak, semalam aku itu nyasar Pak. Kata si Mbak Rina begitu. Loh, kamu nyasar bagaimana? Yaitu tadi, aku turun di sebelum titik yang dijanjikan, atau sebelum titik di sebelum sampai di titik janjiannya sama si Mas Rono. Turunnya tuh kecepatan. Ya udah aku turun di situ, bro. Aku naik becak Pak. Ya udah kan naik di sana. Tujuannya mau kemana Mbak? Ya tak kasih tahu alamatnya ini. Dan ya tukang becaknya itu memang masih agak sedikit muda gitu ya. Dan akhirnya apa? Mbak Rina pun sana dibawa, cuman bukan dibawa ke situ Pak. Lah terus dibawa kemana? Aku disasarin Pak. Dan waktu itu aku mau ya begituin apalah. Cuman untungnya aku bisa ngelawan. Dan memang waktu daerah itu tuh daerah sepi Pak. Udah aku lari aja Pak. Itu si tukang becaknya itu udah kena hajar sama aku. Dia nggak bisa ngejar Pak. Dan ya inilah akhirnya aku istirahat dulu. Aku ngumpet dulu sebentar. Baru sekarang aku bisa sampai sini Pak. Katanya begitu. Oh begitu loh. Kamu istirahat di mana? Katanya. Nah ini dia Pak. Saat aku lagi lari, itu aku dipanggil sama seorang ibu-ibu. Mbak, mau kemana? Mau kemana? Bu, minta tolong, Bu, minta tolong, Bu. Bu, aku minta izin, tolong ngumpet dulu di rumah ibu, boleh enggak? Oh ya udah sini Mbak. Aku istirahat di situ Pak. Ya sudah diurusin sama si ibunya. Mbak, kamu kenapa? Aku begini Bu, habis mengalami seperti ini. Dan ini aku lagi lari Bu, kalau boleh aku istirahat dulu di sini, saya boleh Bu gitu. Oh iya boleh, monggo, enggak apa-apa, udah terus sih katanya, tidur dulu di sini enggak apa-apa.
Aku tidur di sana, Pak. Tidur di tempat itu dan aku itu udah merasa aman. Biar besoklah tak lanjutin lagi pulang ke rumah gitu ya. Kalau misal janjian sama si Rono, ya udah biarin aja lah, gampang gitu kan, dia kan bisa pulang. Maaf ya Ron ya, kata si Mbak Yunya. Dan ini Pak, anehnya tuh apa? Keesokan paginya aku bangun, itu tuh aku lagi tidur di gubuk sawah Pak, kata si Mbak Rina. Hah? Kamu tidur di gubuk sawah? Iya, aku dibangunin sama ibu-ibu petani gitu kan, Mbak, bangun Mbak. Akhirnya, Mbak ini dari mana? Bawa tas, pakai bajunya bagus seperti itu, dari mana? Kok tidurnya di sawah begini? Ya sudah, akhirnya aku sedikit cerita, Bu, semalam saya ngalamin begini-begini gitu kan. Dan akhirnya karena aku bingung, dianterin lah sama si ibu tadi, ditunjukin jalan buat sampai ke sini lagi. Cuman ya itu tadi, aku kan takut dengan tukang becak yang semalam gitu ya. Loh, nah, tapi bukan apa ya, zaman segitu itu mau lapor petugas atau apa itu takut gitu ya. Intinya nggak kepikiran ke sana. Intinya selamat aja itu udah syukur. Akhirnya sudah keluar dari kampung tersebut ke sana kan, yo jalan itu ternyata belok-belok membingungkan. Dan akhirnya tibalah ya ini Pak, akhirnya aku bisa sampai ke rumah, katanya begitu. Nah itu dianterin sama tukang becak yang tetangganya si ibu petani ini. Nah aku sempat nanya-nanya, Pak, tahu tukang becak ini? Itu nggak ada yang kenal Pak, katanya Pak. Ya mungkin bukan orang situ atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Cuman si bapak tukang becak tadi itu juga nggak kenal. Nah akhirnya udah kan si Mbak Rina itu sampai di rumah di sana. Keluarga pun senang, selamat, dan yaitu tadi, meskipun ada insiden semacam itu, semoga enggak terulang lagi. Nah, ini kan diceritain, Mbak, aku ngeliat kamu itu dibawa sama Rojali, Mbak. Rojali itu siapa? Begitu kan. Rojali itu begini-begini, Mbak. Dan akhirnya apa? Saat Mbak Rina di kampung tersebut, Mbak Rina itu kaget, dikasih lihat si Rojali. Mbak, itu Rojali, Mbak. Mbak Rina kaget karena apa? Muka tukang becak tersebut itu sama dengan si Rojali. Cuman bedanya apa? Tukang becak itu badannya itu agak sedikit besar gitu. Kalau Rojali itu udah kurus badannya. Mungkin jarang makan atau apa, nggak keurus ya. Itu seperti itu, cuman ini mukanya kok kayak si tukang becak itu ya. Nah, Mas Rono di sana kan udah hampir emosi gitu ya. Wow, ini jangan-jangan si orang ini nih pura-pura nih atau apa. Tapi kata Mbak Rani, tahan dulu, jangan. Badannya itu beda. Tukang becak itu tuh badannya lebih gede, lebih keker. Kalau ini badannya itu kurus. Beda, kata si Mbak Rina. Bukan, cuman memang ada kemiripan. Mbak, waktu aku pulang itu kan aku ngeliat dibawa gerobak Mbak Rina itu. Udah, aku nggak pernah naik gerobak, kata si Mbak Rina seperti itu. Dan terus itu apa Mbak? Ya aku nggak tahu gitu ya. Kampung ini memang aneh, kata si Mbak Rina gitu. Iya ya Mbak ya. Aku juga baru ngalamin seperti itu. Ada Rojali, terus Mbak Rina dibawa sama Rojali. Mbak Rina mau pulang ke sini, dilalahnya ketemu sama tukang becak yang seperti itu gitu ya. Itu oknum ya, bukan tukang becak semuanya begitu. Udah, tukang becak itu rata-rata malah baik gitu. Nah, itu seperti itu, aneh ya Mbak ya gitu. Dan akhirnya ya sudah, dan nggak disangka-sangka waktu itu ya ada sesuatu yang lumayan cukup mengagetkan. Mbak Rina di rumah itu kurang lebih kan sekitar 1 minggu di sana. Nah, di dalam 1 minggu tersebut, saat Mbak Rina itu lagi di rumah, ada kabar duka. Kabar duka itu datang dari Rojali. Rojali itu meninggal. Jadi meninggalnya itu di samping rumah, di sana itu sambil tiduran begitu ya. Ini sampai siang udah bangun-bangun sampai dilalerin mulutnya, dan ternyata Rojali itu meninggal. Penyebabnya apa nggak tahu ya, pokoknya intinya diurus, setelah itu dimakamkan sama warga. Itu nggak pernah, kenapa Rojali meninggal, apa ada hubungannya sama Mas Rono, sama Mbak Rina dan sebagainya yang dialamin waktu itu juga tidak pernah ya. Yang ada di pikirannya Mas Rono, kampung ini memang aneh gitu ya. Cuman ya sih, ya begitulah pesan Bapak, ya sudah, hati-hati aja, kata Bapak seperti itu. Dengan siapapun di kampung ini kita menghargai, kita menghormati apapun itu.
peraturan, adabnya dan sebagainya. Kita ya yang penting baik sama semua orang, kata bapak. Udah ya, itu aja dijaga, kata si bapak. Iya pak. Ya akhirnya alhamdulillah itu benar-benar dijaga, jaga yang namanya silaturahmi, gak ngomongin satu orang di belakang pun, satu orang pun di belakang begitu ya. Kita jangan ngomongin, soalnya apa? Kalau kita ngomongin sama si A tentang si B, bisa jadi nanti si A lapor ke si B, itu nanti malah jadi bentrok, kata bapak. Dan akhirnya udah kita jalanin aja hidup di kampung ini. Dan memang beberapa waktu ke depannya Mas Mulyadi gitu ya, atau Mas Rono itu mulai mengalami hal-hal yang ya horor-horor yang umum. Ngelihat pocong, ngelihat kuntilanak, ngelihat genderuwo itu katanya pernah di kampung itu. Sebelumnya di Kendal itu enggak pernah. Itu aja satu cerita dari Mas Mulyadi, Mulyono, atau Mas Rono, sama aja satu nama. Terima kasih ceritanya, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Oh, yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.